Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPS tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia serta persiapan dan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum Indonesia merdeka, bangsa kita pernah dijajah oleh Jepang. Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942 untuk menggantikan Belanda yang saat itu kalah dalam perang. Pada awal kedatangannya, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Namun, kenyataannya rakyat Indonesia mengalami penderitaan karena dipaksa bekerja keras dan kekurangan makanan. Masa pendudukan Jepang berlangsung dari tahun 1942 sampai ke 1945. Pada masa itu, rakyat Indonesia harus mematuhi berbagai aturan dari pemerintah Jepang. Nah, saat ini kita akan memasuki masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, banyak rakyat Indonesia yang dipaksa menjadi romusa. Romusa adalah kerja paksa yang dilakukan rakyat untuk kepentingan Jepang, seperti membuat jalan, rel kereta api, dan benteng pertahanannya. Akibat kerja paksa tersebut, banyak rakyat Indonesia menderita sakit, kelaparan, bahkan meninggal dunia. Selain itu, Jepang juga mengambil hasil pertanian rakyat untuk kebutuhan perangnya. Karena itu, kehidupan rakyat menjadi sangat sulit, walaupun rakyat sangat menderita. Ada juga beberapa hal yang memberi manfaat bagi bangsa Indonesia. Contohnya, yang pertama, bahasa Indonesia semakin sering digunakan. Yang kedua, rakyat mulai belajar tentang organisasi dan kedisiplinan. Yang ketiga, semangat persatuan dan kemerdekaan semakin tumbuh. Pada masa itu, para pemimpin bangsa seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta mulai mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, persiapan proklamasi kemerdekaan. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, Jepang mulai kalah dari negara sekutu. Karena itu, Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI untuk membantu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI adalah badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Tugas BPUPKI adalah merancang dasar negara dan persiapan kemerdekaan. Setelah BPUPKI selesai bekerja, dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI bertugas menyiapkan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Dalam peristiwa ini, golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah terjadi kesepakatan, Soekarno dan Hatta kembali Jakarta untuk menyusun teks proklamasi. Nah, teks proklamasi disusun di rumah Laksamana Maeda. Tokoh yang menyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Yang ketiga, ada pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Acara proklamasi berlangsung dengan sederhana namun penuh semangat. Setelah teks proklamasi dibacakan, bendera merah putih dikibarkan oleh para peserta, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Yang berikutnya adalah makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi antara lain, yang pertama, ada Indonesia terbebas dari penjajahan. Yang kedua, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Yang ketiga, rakyat Indonesia memiliki hak untuk mengatur negaranya sendiri. Dan yang keempat, menjadi awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikutnya ada sikap menghargai jasa pahlawan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menghargai jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Caranya seperti belajar dengan rajin. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib, menjaga
persatuan dan kesatuan, dan menghormati guru dan orang tua, serta mencintai tanah air Indonesia. Jika kita menghargai perjuangan para pahlawan, maka semangat kemerdekaan akan terus hidup dalam diri kita. Nah, kesimpulannya yaitu masa pendudukan Jepang membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia, tetapi juga menumbuhkan rasa semangat untuk merdeka. Dengan persiapan yang matang dan semangat persatuan, bangsa Indonesia akhirnya berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, kita harus selalu menghargai jasa para pahlawan dan menjaga persatuan bangsa Indonesia. Sekian pelajaran kita hari ini.